Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang lalu, yaitu tentang persiapan menyusun edupa. Di video pertama tentang persiapan teknis yang harus kita lakukan untuk kita menyusun edupa, dan pada video yang kedua tentang cara efektif untuk setting Google Drive. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses kita mengajukan edupa di aplikasi SIK. Jadi bagaimana kita menggunakan aplikasi SIK untuk kita mengajukan edupa penghulu. Untuk menggunakan edupa, kita masuk ke aplikasi SIK. Itu bisa kita melalui simbi.kemenak.go.id, lalu kita pilih sistem informasi kepenghuluan. Kemudian kita login, kita gunakan yang SSO penghulu, single sign on. Jadi kita menggunakan akun tunggal yang itu diambil dari Simpek untuk login ke SIM penghulu. Akun ini diambil dari data kepegawaian kita yang ada di Simpek. Jadi kalau kita bisa login di Ropek untuk presensi, kita juga bisa login ke SIK ini. Tapi memang untuk login ke SIK syaratnya adalah pegawai itu sudah jabatannya sudah penghulu. Jadi jika di SIK masih belum penghulu jabatannya, itu harus dirubah dulu ke jabatan penghulu dan di-approve oleh bagian kepegawaian, sehingga nanti statusnya sudah penghulu bisa login ke SIK melalui SSO ini. Masukkan NIP dan passwordnya dan login. Jika muncul pesan 500 atau server error, ini kita refresh saja, karena ini masalah koneksi ya. Kita login lagi. Nah, ini sebenarnya sudah bisa. Ini kita tinggal masuk. Oke, ini posisi kita sudah login, sudah dalam aplikasi dashboard aplikasi SIK. Ini ada foto nih, kemudian jabatan, kemudian wilayah, KUA, tanggal dan sebagainya. Untuk kita proses edupa, kita klik tanda pensil ikon kuning ini, edit biodata. Nanti akan terbuka biodata. Kolom-kolomnya terprotek, tapi ada beberapa yang bisa kita isi, diantaranya tugas tambahan. Ini SK kepala, seandainya menjadi kepala KUA, ini dimasukkan di sini SK-nya dan TMT-nya. Berapa kali? Ini bisa maksimal 4 kali. Kemudian ada jumlah angka kredit, bisa ditambahkan. Kemudian data-data lain, ketika ini belum sesuai, maka perubahannya melalui Simpek. Kemudian kita di scroll di paling bawah, di bawah foto ini ada tombol buat usul PAK. Kita klik di sini. Nah, ini kita sudah masuk di tampilan usul PAK. Nah, masa periode pengisian 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, jika belum pernah mengisi, belum pernah mengedit, kolom-kolom ini kosong bagian ini. Maka ini perlu diisi dulu, diisi dengan atasan langsungnya. Namanya siapa, nih pangkat, golongan, jabatan, unit kerja. Kemudian
di bagian bawah diisi nama kabupaten, kemudian tanggal usulnya nanti, 30 Desember misalnya, kemudian ini atas nama atau TTD opsional saja. Nah, selanjutnya untuk memasukkan kegiatan, kita pilih kegiatan unsur apa yang akan kita masukkan. Misalnya yang akan kita masukkan di unsur pendidikan. Nah, ini akan muncul kegiatan-kegiatan di unsur pendidikan. Nah, misalnya ini saya sudah memasukkan satu kegiatan berupa BIMTEK yang lamanya antara 30 sampai 80 jam. Nah, ini periodenya, kemudian kuantitasnya, kemudian ini link Google Drive-nya. Jika nanti ada lagi, kita tambahkan ini, kita klik tanda tambah. Nah, kemudian kita masukkan di sini periodenya, kemudian URL-nya. Kemudian nanti disimpan di bawah ini. Nah, ini kita akan meneruskan di video yang kemarin. Kita kan sudah membuat daftar link. Ini kita akan masukkan di SIK tanpa kita membuka Google Drive. Jadi kita cukup membuka daftar link yang sudah kita buat, link Google Drive itu. Nah, kemarin di video yang lalu kita lihat di sini ya, pelayanan bimbingan nikah rujuk. Kemudian kita lihat Google Drive kemarin, ada di Google Drive Dupa Madya, kemudian di tugas tambahan kepala KUA. Ini kayaknya tidak tepat di sini. Ini saya copy saja, saya pindahkan di folder yang memungkinkan ya, karena kalau tugas tambahan nilainya cukup besar. Kita buat misalnya di ini aja lah ya, melakukan pemeriksaan berkas permohonan NR ya, yang D ya, kita taruh di sini. Nah, ini sedang proses sinkronisasi dengan Google Drive yang web. Kita coba cek di Google Drive-nya, di data Dupa, kemudian pelayanan bimbingan nikah rujuk di bagian D. Nah, ini sudah masuk. Nah, cuman linknya ini masih sesuai tidak ya yang kemarin kita buat. Linknya ini ya, link ini masih, kalau ini yang kemarin kita buat sudah tidak sesuai, ini nanti harus kita buat baru lagi. Masih, ternyata masih. Jadi link akses Google Drive-nya masih ada, meskipun di daftar kegiatan yang ada di kemarin kan kita taruh di tugas tambahan ini ya, tugas tambahan kepala KUA ini sudah kita pindah di melakukan pemeriksaan berkas permohonan nikah rujuk. Ini sudah dibuat linknya. Ini saya buka saja melalui Google Drive desktop aja ya. Di pelayanan di ini linknya. Nah, selanjutnya ini anggap saja misalnya ini ada per bulan kita buat satu file ya, satu bulan satu file yang kita upload. Kalau 1 tahun itu jadi 12.
sampai nanti ini sampai G4 dan sampai 12 nanti. Nah, sehingga proses input ke SIK itu bisa saja nanti di akhir tahun, ketika setiap bulan sudah ada bukti fisiknya. Jadi tidak setiap bulan kita buat, kita uploadnya di akhir-akhir aja ketika kita akan mengajukan edupa. Nah, ini kita coba buka SIK-nya. Nah, di D ya, tadi Plenika Rojo, ini menyusun program kerja tahunan, menyusun fungsi operasional, melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis berkas pemeriksaan. Nah, di bagian ini, ini kita isi 01, 01, 2022 sampai 31, 01, 2022. Jumlahnya berapa? Ini jumlahnya 15. Kita masukkan di sini 15. Kemudian Google Drive-nya ini kita copy. Dari sini. Nah, ini kita copy. Kita taruh di paste di sini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini periodenya 1 Februari sampai 28 Februari sebanyak 10. Kemudian ini linknya kita copy, kita masukkan 0102 2022 sampai 28 02 2022. Tadi jumlahnya 10. Nah, kemudian link URL-nya kita tempel. Kemudian tambahkan lagi di bawahnya. Nah, ini periodenya 1 Maret sampai 31 Maret sejumlah 40. Kemudian ini linknya kita copy. Ya, kita masukkan di sini 01, 03, 2022 sampai 31, 03, 2022. Jumlahnya tadi 40 ya, 40 ini 40. Kita masukkan 40. Ya, link URL-nya kita masukkan. Oke. Nah, yang lain juga begitu, misalnya nanti sudah daftar link untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, kita masukkan dengan cara yang sama, lalu kita simpan. Nah, ini ada notifikasi data berhasil diubah dan ditambahkan. Nah, ini kita lihat, kita coba lihat unsur di unsur itu. Ini sudah ada 3. Nah, ini jika ingin melihat hasilnya, kita klik aja URL-nya, lihat URL. Nih, tapi ini kan hanya sampel saja. Jadi ini hanya sampel. Isinya nanti harusnya benar-benar dupa ya. Kalau ini hanya saya sampel saja, ini contoh saja. Nah, ini kan hanya contoh saja. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. Kemudian untuk jika sudah semua kita ingin mencetak dupanya, kita proses di ujung atas ini kan ada dupa ujung kanan atas. Nah, ini jika kita akan mengajukan, kita tulis nomornya di sini, nomor dupanya, kemudian nomor kartu pegawai, pendidikan yang diajukan ke kreditnya, masa kerjanya. Nah, nilainya sudah muncul di sini. Ini yang tadi diklat BIMTEK 30-80 jam, kemudian ini yang melakukan kegiatan pemeriksaan tadi ada 3,9. Nah, ini nanti jumlah akhir sudah akan muncul 4,9, kemudian di sini 4,9, kemudian di sini sudah ada, tinggal kita ngelengkapi nanti kalau kita ingin mengajukan. Kemudian kita simpan, nanti kalau mau mencetak dupanya kita klik cetak dupa.
Nah, ini dupaknya. Sini nanti sudah muncul nilainya seperti yang ada di preview tadi. Sudah muncul nilainya. Tinggal cetak. Kemudian langkah selanjutnya jika sudah membuat dupak sudah selesai, kita kembali ke halaman penghulu. Di sini kita membuat surat pernyataan. Jadi di ikon kedua kita buat surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan tugas utama. Nah, nanti ini tinggal kita cetak saja. Misalnya nih bimbingan nikah rujuk tadi sudah ada, kita tinggal mencetak saja. Nah, ini kegiatannya sudah muncul. Ada apa namanya, kegiatan apa, volumenya berapa, periodenya ya periode, kemudian jumlahnya, kemudian angka kredit, kemudian ada daftar link Google Drive-nya juga muncul. Ini surat pernyataannya ditandatangani atasan langsung kita. Nah, begitu juga nanti yang lain sampai ke tugas tambahan kepala KUA. Ini untuk tugas utama, kemudian tugas limpah juga begitu. Nanti jika kita sudah memasukkan, kita tinggal mencetak saja. Kemudian daftar dupak ini nomor dupak itu yang sudah kita tadi cetak itu, jika nomor sudah dibuat muncul di sini nomornya, kemudian kita lihat atau mau dirubah bisa di sini. Kemudian lihat dupak kalau kita ingin merubah. Nah, ini yang tadi kembali ke tampilan tadi jika kita ingin merubahnya. Ya. Oke. Kemudian ini selanjutnya jika sudah kita mencetak surat pernyataan, kita ajukan ke tim penilai. Cuman ini tidak saya klik karena khawatirnya nanti terproses. Mungkin itu panduan penggunaan S3 untuk kita membuat dupak penghulu. Saya kira tidak begitu sulit. Yang sulit adalah membuat bukti fisiknya. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.